Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kembali lagi saya mau buat video dari rumah ya teman-teman, menuju ke tempat saya bekerja. Ya, ini saya OTW dari Praia ya. Ini posisi sekarang pukul 6:25 ya. Estimasi perjalanan dari rumah ke tempat kerja kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit ya, tergantung kemacetan sama tergantung kecepatan. Hari ini kebetulan hari Jumat, jadi masuk kantornya lebih awal ya. Dan untuk kondisi jalan raya hari ini terpantau masih lengang ya jalannya, jadi masih sepi gitu ya. Tapi ini kalau sudah jam 7 nanti itu sudah mulai rame ya teman-teman. Ini saya on cam terus sampai ke tempat lokasi kerja. Untuk perjalanan saya sendiri tidak ada teman ya. Temannya ini pakai motor CB. Kemarin pakai Satria, cuman saya nggak ngerekam. Ya, ini sudah masuk di desa Jurang Jaler namanya ya. Suasana di daerah sini teman-teman itu cukup berbeda dengan di daerah di kota ya, di Praia situ. Karena di sini suasananya lebih dingin karena memang di sini cenderung datarannya adalah dataran tinggi, jadi suasananya juga lebih dingin. Mungkin teman-teman yang rumahnya di daerah sini itu sudah biasa ya, tapi bagi orang-orang yang jarang lewat sini, itu kemungkinan akan merasakan perbedaan suhu yang lumayan lah ya, cukup dingin. Ya, inilah kondisi jalan di pagi hari, 6:30 pagi di daerah Jurang Jaler ya. Oh iya, saya buat video ini sebenarnya hanya untuk kenang-kenangan ya, buat hobi aja. Siapa tahu nanti kalau kerja sudah dipindah lagi ya. Kalau pindah lagi mungkin nanti ini bisa jadi kenang-kenangan pernah kerja di sini gitu ya. Banyak bis di situ. Nah ini guys, pagi-pagi sudah disambut oleh transformer ya. Jalannya di sini enak banget untuk nikang-nikung teman-teman. Ini sudah sampai Pengadang ya. Saya punya teman di sini, barengan kerjanya di tempat kantor. Tapi biasanya beliaunya berangkatnya nanti agak siang, informasinya begitu ya. Ini kita salib aja truknya, ada 2. Nah tuh, mungkin bagi teman-teman yang bisa melihat di situ sudah tampak ya, sudah kelihatan Gunung Rinjaninya. Wow. Ada truk yang cukup besar barusan. Sudah disambut sama Gunung Rinjani. Ini sebenarnya saya nggak mau ngebut-ngebut ya, karena waktu juga masih cukup panjang, jadi kita gas santai aja. Wow,
Jalannya di sini hati-hati ya teman-teman yang dari Praia ke Kopang ya. Jadi banyak jalan yang sedikit berlobang, jadi hati-hati. Lumayan kalau kena lobang itu dada bisa terasa agak sedikit sakit ya. Ini untuk jalannya seperti ini. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya, indahnya Gunung Rinjani. Wow. Nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan guys. Angkat kerja setiap hari disuguhi pemandangan yang seindah ini ya. Ini bagi kalian yang seneng jalan-jalan ya, seneng touring gitu, ini mungkin bisa menjadi salah satu salah satu tujuan lah ya, salah satu tujuan untuk destinasi wisata, yaitu Gunung Rinjani. Untuk informasi ya, tempat saya bekerja itu sudah cukup dekat sebenarnya sama Gunung Rinjani, sama Danau Segara Anaknya sebenarnya, malah seperti itu ya. Jadi dari tempat saya bekerja ke Danau Segara Anaknya itu informasi dari warga setempat dan teman-teman di kantor itu kalau perjalanannya melalui desa, kemudian hutan lindung ya. Setelah itu kemudian nanti baru sampai ke Danau Segara Anaknya. Itu banyak warga juga yang memancing di situ ya, di Danau Segara Anak itu. Ini sudah sampai ke Darmaji teman-teman. Oh sudah lewat ya Darmaji ya. Ini perempatan Muncan ya. Bagi kalian yang rumahnya di daerah Muncan, salam kenal ya. Ya ini saya benar-benar OTW sendiri, nggak ada teman di belakang. Untuk suasananya sendiri pagi ini terasa sedikit cukup dingin ya. Saya setiap hari harus pakai jaket teman-teman karena memang suasananya di sini cukup dingin. Mungkin kalau suhu di sini ya selisih 3-5 derajat mungkin sama di kota ya, di kota Praia ya. Ya ini masih sepi banget perjalanannya, jadi sangat lengang ya. Mungkin saya bisa menempuh dari rumah ke tempat kerja itu sekitar 15 menit mungkin bisa ini. Tapi saya agak santai ya, agak slow aja. Jadi mungkin kita ambil waktu yang normal aja. Kita coba ambil jalur di tengah ya. Ini jangan ditiru ya teman-teman, tapi supaya view-nya mungkin lebih dapat ya. Wow. Jalannya bagus banget. Ya. Lumayan ya untuk perjalanannya setiap hari pulang pergi. Bagi saya ini sangat menyenangkan ya. Seperti ini loh teman-teman ya. Hati-hati kalau kalian di jalan ya, jangan sembrono, penuh pertimbangan ketika menyalip ya. Ketika kalian pakai mobil atau kendaraan besar gitu, hati-hati dengan kendaraan bermotor ya, karena mereka juga butuh jalan. Jadi jangan diambil semua jalannya sama mobil-mobil ini gitu ya. Kita salip aja truknya. Ya itu sudah pemandangan Gunung Rinjani ya. Ini nanti kita kalau masuk ke arah sudah melewati perempatan Kopang ini ya. Jadi ini sudah masuk perempatan Kopang teman-teman. Saya usahakan untuk mengikuti lampu merah dulu ya. Kita sudah masuk perempatan Kopang. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri
Gunung Rinjaninya ya. Di situ sudah berdiri tegak, lurus banget kita, lurus banget sama Gunung Rinjaninya. Pas itu saya nggak tahu ya itu puncaknya atau apa itu ya. Jadi sepertinya kalau itu puncaknya, wah keren banget. Ini truk mepet banget, asem. Nggak mau lewat sana gitu ya, semua mepet ya. Ini banyak kendaraan angkutan umum ya, seperti truk-truk gitu, perjalanan dari Lombok Timur biasanya ke arah Mataram gitu ya, ke Bali dan seterusnya tuh. Kita ikutin aja lampu merahnya teman-teman, nggak usah diterobos ya, nggak usah di apa namanya, nggak usah dilanggar lah. Lampu hijau. Jangan lupa guys, kalian di perempatan sebesar ini jangan lupa untuk tetap melihat kiri kanan ya, meskipun sudah hijau, karena itu rawan banget untuk kecelakaan. Ini dia Gunung Rinjaninya teman-teman, you can see this. Kalian bisa lihat ini Gunung Rinjaninya, sangat indah ya. Sangat indah sekali Gunung Rinjaninya. Ini kondisi matahari belum terlalu menyinari di sini ya, jadi wow. Itu jalannya bisa dipakai untuk camping ya. Jadi kalian belum bisa melihat Gunung Rinjaninya, bener-bener keren banget sih. Ini apotek ya, apotek Girinalis apa nih, Farma gitu. Ini kita ambil kanan ya. Kita lurus saja terus. Nah tuh Gunung Rinjaninya, kalian bisa lihat sendiri. Masya Allah ya. Masya Allah banget. Dan hati-hati, ini saya pakai jalur tengah ya. Jadi ke tempat saya bekerja ini ada beberapa jalur. Ada beberapa jalur ya teman-teman. Jadi kalau saya sih membaginya ada jalur tengah, jalur timur, jalur barat. Kalau jalur barat kita bisa melewati atau melalui puskesmas mana ya, saya kurang paham ya. Tapi bisa melewati daerah namanya Mantang itu ya, Mantang dan seterusnya, kemudian ke arah timur terus sampai ke tempat saya bekerja. Nah kalau dari saya ini, dari perempatan Kopang tadi itu bisa langsung ke sini tuh kayak gini guys. Saya mandek dulu ya. Gak ada orang. Matahari, itu Gunung Rinjani. Oh, keren kan? Dan ini saya setiap hari Bung setiap hari Bung lewat sini. Wow, ini jalur tengah ya. Bagi kalian yang mau ke tempat saya bekerja, ini jalur tengah. Jadi kalau mau melihat view pemandangan seperti ini lewat jalur tengah. Jadi lewat perempatan Kopang tadi, kalian ambil langsung ke arah lurus saja, terus nanti dari pertigaan apotek itu tadi kalian ambil kanan. Tapi kalau mau lewat perempatan Mantang itu juga bisa, tapi saya belum mencoba lewat situ ya, karena saya juga baru beberapa hari aja pindah ke sini. Kemudian kalian juga bisa nyoba lewat timur ya, dari Bakso Sempur itu. Kemarin saya sudah mencoba lewat situ untuk pulang, dan jalannya juga ternyata lebih cepat sebenarnya menurut saya. Tapi saya juga belum terlalu hafal daerah situ, jadi saya masih lewat jalur tengah aja. Tapi bagi kalian yang mau sekalian makan bakso ya, bakso viral, bakso yang terkenal di daerah Kopang sini, salah satunya adalah Bakso Sempur itu. Nah kalian bisa lewat situ, tembus nanti ke utara terus, nanti sampailah di tempat saya bekerja. Itu tinggal lurus saja sih. Tapi kenapa saya lebih favorit lewat jalur sini? Karena memang jalur sini itu view untuk pemandangan gunungnya saya rasa lebih dapat ya, lebih kelihatan banget untuk view gunungnya. Ini dia tuh
Gunung Rinjani teman-teman. Saya juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu kenapa setiap saya lewat sini gitu ya. Padahal yang kita lihat adalah setiap hari Gunung Rinjani, tapi nggak pernah bosen ya, nggak pernah bosen. Dan ketika melihat Gunung Rinjani, ya rasanya menjadi hal yang baru terus gitu loh setiap hari. Ya, ini pemandangannya seperti ini di pagi hari, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada jalan yang saya cukup harus hati-hati ya. Di sini banyak pasirnya, kalian bisa lihat itu banyak pasirnya, dan ini sangat licin ya kalau kalian nggak hati-hati kalau lewat jalur tengah. Kalau lewat jalur timur, kemarin saya sudah lewat jalur timur ya, jurusan Bakso Sempur itu, karena baru pertama kali lewat situ. Itu ada jalur tikungan patah ya menurut saya, jadi harus sangat berhati-hati karena di sana ada tikungan patah yang cukup ekstrim. Ya, bagi kalian yang sudah biasa sih nggak masalah ya, tapi kalau bagi yang baru pertama, kemudian kondisi kecepatan yang cukup cepat, lebih berhati-hati ya. Oh ya, ini BTW sudah jam 6:40 ya. Saya kecepatan motor mungkin ya 40 sampai 50 km per jam ya teman-teman. Sangat pelan ya, sangat pelan karena waktu juga masih cukup panjang ya. Sini masyarakatnya rata-rata berkebun ya, informasi dari teman-teman saya sih. Nggak tahu juga untuk apa namanya, untuk mayoritas, tapi info dari beberapa teman-teman saya yang memang asli sini ya, tinggal di sini, itu rata-rata di sini masyarakatnya adalah pekebun ya. Dan di sini jangan khawatir teman-teman, di sini banyak masjid, banyak mushola. Jadi kalau kalian ada tujuan ke sini hari Jumat seperti hari ini, itu misalnya mau sholat Jumat di tengah jalan seperti ini gitu ya, di perjalanan bukan di tengah jalan ya, itu bisa. Jadi banyak tempat untuk sholat Jumat. Oh ya, ini jalannya tikang-tikung ya. Kemarin waktu pulang saya sudah buatkan video ya, di video salah satunya kemarin yang ada di video saya sebelumnya ya. Ini kita jebulnya nanti di Desa Mas-Mas teman-teman, Desa Mas-Mas ya. Coba saya gaspol ya. Waduh, Desa Mas-Mas. Nah ini ya, kalian nanti yang mau tahu ini di mana ya, itu jebulnya Desa Mas-Mas. Ini tinggal lurus saja. Mungkin perkiraan kalau ke puskesmas ke tempat saya bekerja itu tinggal 5 menit lagi mungkin sampai sudah. Ini ada Pertamina ya, Pertamina. Saya nggak tahu itu ada orangnya nggak ya, aktif atau sudah nggak aktif, saya kurang tahu. Ini perjalanannya sekitar 5 menit lagi sudah sampai, harusnya ya. Tapi kalau mau dipelan-pelanin juga bisa-bisa aja. Dan matahari sudah keluar teman-teman. Mohon maaf kalau di kamera agak silau ya. Dan nanti nah tuh sudah disambut dengan indahnya Gunung Rinjani teman-teman. Untuk pemandangan Rinjaninya lebih indah di sini ya. Tuh. Jadi kalian bisa lihat Gunung Rinjaninya. Mudah-mudahan jelas ya di kamera. Dari di sini kalau mau melihat pemandangan Gunung Rinjani yang real, ya daripada kita langsung ke Gunung Rinjani ya cukup jauh. Ya kalau mau lihat Gunung Rinjani tipis-tipis bisa lewat sini lah. Ini ada turunan yang cukup ekstrim ya. Cukup silau jalan rayanya. Mohon maaf kalau di kamera nanti agak silau ya, kelihatan banget silaunya. Mungkin saya mandek sebentar aja, ini cukup silau banget.
slow banget. Nah ini dia, kalian bisa lihat di sini ya. Meskipun ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalian bisa lihat sendiri tuh, luar biasa ya, luar biasa. Di sini sudah deket banget sama Gunung Rinjani, deket banget. Iya, ini kalau dari Lombok Timur itu sebelahnya ya, jadi kita akan sampai ke Gunung Rinjani tapi daerah sebelahnya sana, di belakangnya Gunung Rinjani. Jadi kita ini berada membelakangi Gunung Rinjani juga ya. Saya kurang tahu ini membelakangi apa di depan Gunung Rinjani, tapi intinya kita kalau yang dari Lombok Timur itu ada di sebelah sana, di belakangnya. Ya ini di belakangnya kebun-kebun ini guys, kita lewat situ. Di sini masih ngembun ya. Nah ini udah jam 7 kurang 15, kita gas saja. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan ada waktu kita main ke sana langsung ya. Kemarin ada komen di kolom komentar, ayo mas main-main ke mana tuh, Mas Bagi ya, apa mana itu ya. Ya nanti kita agendakan, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mas Bagi ya. Tapi untuk destinasinya di Mas Bagi sendiri, untuk destinasi wisata saya kurang tahu ya. Jadi nanti mungkin bagi kalian yang punya tujuan wisata di Mas Bagi situ, saya bisa diinfokan supaya kita coba untuk membuat videonya di situ. Ini buat video bukan untuk apa-apa ya, tapi buat untuk perkenalan. Saya ingin mengenalkan daerah tempat saya bekerja seperti itu ya. Mungkin juga kalian ada yang punya rumah daerah sini supaya bisa lebih dikenal mungkin oleh masyarakat luas sebagai tempat destinasi wisata seperti itu ya. Oke, sebentar lagi saya sudah sampai ke tempat kerja, jadi mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Itu Gunung Rinjani yang sudah menyapa guys. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.